Shalom, Bapak Ibu persekutuan komunitas yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan telah menyertai kita. Bahkan kita bersyukur masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Meskipun itu melalui daring, tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu persekutuan komunitas yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita menyanyi pujian yang menyatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Bersama-sama kita belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tetap taat di tengah kesulitan. Tetap taat di tengah kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah masalah yang paling sulit bagi kebanyakan orang Kristen.
apalagi jika harus mentaati sesuatu yang tidak disukai, yang bertentangan dengan akal dan keinginan atau harapan kita. Akan tetapi, menaati sesuatu yang memberikan harapan, bahkan memberkati hidup kita, akan lebih mudah kita jalankan dibandingkan dengan ketaatan yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak, sebagai korban persembahan. Permintaan ini atau perintah Tuhan ini tidak masuk akal sama sekali dan tidak pernah terpikirkan, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh Abraham. Kalau seandainya kita yang ada di posisi Abraham, akankah kita terbangun pagi-pagi atau memiliki antusias untuk melakukan perintah Tuhan? Tentunya ini merupakan suatu kesedihan bagi Abraham, di mana anak satu-satunya yang mungkin penuh perjuangan untuk mendapatkannya harus dipersembahkan kepada Tuhan karena ketaatannya kepada Tuhan. Bagaimana dilema yang dihadapi oleh Abraham pada saat itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham sangat mengerti bahwa ketaatannya dalam menjalankan perintah Tuhan akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, di mana itu di batas luar pemikiran manusiawinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham mengetahui bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dipikirkan dan didoakannya. Anaknya Ishak terlahir karena ia taat, sekalipun secara lahiriah sudah mustahil untuk mendapatkan keturunan karena usianya pada saat itu sudah 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi karena Abraham taat, maka Tuhan memberikan ia keturunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain menjalankan ketaatannya dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, Abraham juga rela dan taat melakukan apa yang Allah perintahkan. Walaupun Abraham harus berjalan jauh dan berlelah-lelah, jadi tidak salah jika Abraham disebut sebagai bapa dari semua orang percaya karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan kita, Abraham menjalankan ketaatannya dengan penuh pengorbanan. Abraham harus menempuh perjalanan selama 3 hari dan kemudian masih harus melanjutkan pekerjaannya bersama dengan Ishak dengan berjalan kaki dan masih menempuh jarak yang sangat jauh. Di sini kita melihat bahwa Abraham harus berkorban 2 kali. Pertama, ia harus mengorbankan anaknya satu-satunya yang ia kasihi. Kemudian ia harus berjalan dengan penuh kelelahan, bahkan mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika orang-orang percaya masa kini harus menempuh jalan seperti itu, pasti banyak dari antara kita yang akan menyerah dan tidak akan melanjutkan perjalanan kita. Ketaatan masa kini selalu diukur dengan imbalan yang akan diterima, bukan semata-mata karena ketaatan, betul-betul kita mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, tetapi karena kita melihat bahwa ada imbalan yang akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang percaya putus asa ketika menghadapi kelelahan, ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Kelelahan dan kesulitan memang sering membuat banyak anak-anak Tuhan kalah, bahkan mandek dalam kerohanian. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Abraham tidak hanya mengalami kelelahan atau kesulitan, tetapi ia menghadapi kedua hal itu bersamaan saat ia menaati perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, di situ dengan ketaatan yang dilakukan oleh Abraham, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kasih-Nya kepada Abraham dengan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak pada saat itu.
Itu semua Allah lakukan karena Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Abraham mau taat melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun apa yang Tuhan perintahkan sangat sulit untuk dilakukan secara manusiawi, tetapi Abraham tetap taat melakukannya. Tetapi di balik ketaatannya itu, Allah telah menyediakan hal yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelelahan dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini. Dan hal ini tidak mungkin dihindari di dalam kehidupan ini. Mungkin saat ini kita merasa dalam kesulitan dalam menjalani kehidupan kita. Kita merasa lelah menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Kita merasa tidak sanggup lagi menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita ingat bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya. Mungkin kita bertanya, apakah kita juga harus melakukan perjalanan jauh atau mempersembahkan anak kita? Tidak demikian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di situasi sekarang ini Tuhan mau kita senantiasa setia datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, datang bersekutu kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita senantiasa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Memang Tuhan tidak akan datang langsung memberi perintah kepada kita, tetapi Tuhan akan memakai orang-orang yang Tuhan telah pilih untuk menjadi wakilnya di dalam dunia ini. Ini adalah tantangan berat bagi kita. Adakah kita mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman-Nya? Tentunya itu ada pada pribadi kita masing-masing. Adakah kita taat dengan aturan pemerintah untuk tidak beraktivitas secara bebas pada saat ini? Bahkan di tengah pandemi saat ini banyak sekali aturan-aturan yang harus kita patuhi. Dan saya percaya bahwa ini juga merupakan sebuah perintah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada pemerintah kita sebagai wakil Allah agar kita menaatinya dengan baik. Ketaatan adalah suatu keputusan dan pilihan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sulit bahkan melelahkan ini. Dan ketika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, senantiasa hidup setia kepada Tuhan, senantiasa hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara atas kehidupan kita, sama seperti Tuhan berperkara di atas kehidupan Abraham. Amin atas firman Tuhan, kiranya kita semua diberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan komunitas, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kesempatan ini kami boleh belajar singkat firman-Mu. Biarlah firman ini akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan yang terbaik, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, dengan penuh kerendahan hati pada saat ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya memberkati kami semua agar kami senantiasa setia taat kepada Tuhan, bahkan senantiasa mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan buat tugas tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus anak dan suami. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kemampuan agar senantiasa setia, bahkan senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Pada kesempatan ini juga berdoa Tuhan buat persekutuan komunitas. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon lawatan Tuhan
jamahan Tuhan atas kehidupan mereka. Berikan kesembuhan Tuhan, dan biarlah dalam menjalani kehidupan mereka senantiasa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk persekutuan kaum wanita ini. Tuhan kiranya berkati apa yang telah diprogramkan, biarlah kiranya semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa buat setiap pengurus-pengurus persekutuan kaum wanita. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kemampuan, hikmat, kerendahan hati, ketulusan hati di dalam melayani Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada malam ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ketika kami beristirahat nantinya, Tuhan kiranya jaga peliharakan kehidupan kami, biarlah kami senantiasa aman dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu pula dengan beberapa jemaat Tuhan yang malam ini bekerja, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melindungi, biarlah senantiasa aman di dalam pekerjaan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah singkat yang kita lakukan pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.